warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk ke bagian kedua dari sesi live RPK. Kalau kemarin kita pembukaan berbincang tentang situasi pandemik ditinjau dari sisi bisnis IT dan juga bisnis pemasaran. Malam ini kita akan meninjau dari sisi yang berbeda. Alhamdulillah kita akan kedatangan tamu malam hari ini, narasumber dua orang. Itu Bang Faisal dari beliau adalah pemilik kedai pangkalan dan kopiku atau bisnis kedai kopi. Kemudian juga Mas Wid, beliau adalah pelaku bisnis event organizer. Nanti kita akan berbincang dengan beliau. Silakan Mas Faisal. Mau yang di kiri apa kanan? Silakan. Kemudian juga kita akan kedatangan Mas Wid. Silakan Mas. Jadi sahabat-sahabat Aksara, beliau berdua ini, sebelah kanan saya Mas Faisal, adalah pelaku bisnis kedai kopi. Beliau memiliki dua kedai kopi. Kemudian nanti kita akan berbincang tentang seluk-beluk kedai kopi dan siasat atau strategi apa yang dikerjakan dalam situasi pandemi. Di sebelah kiri saya Mas Wid, beliau adalah pelaku bisnis event organizer. Kita juga nanti akan berbincang dengan beliau strategi apa atau apa yang dilakukan dalam masa pandemi ini. Bersama saya juga ada Mas Ardian, Bang Ardian yang juga akan nanti ikut berbincang di dalam sesi ini. Mungkin langsung aja, Mas Faisal, dengan situasi pandemik ini apa yang terjadi dan apa strategi apa yang Mas Faisal lakukan untuk mengatasi pandemik yang kayaknya belum habis itu sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Faisal Abdillah. Pandemi ya untuk bisnis kopi itu sangat memukul sekali, sangat memukul. Karena kita awal-awal ngerasa, oh ini kayaknya nggak bakalan lama. Pada saat awal-awal tahun 2020 ya, tahun 2020 mikir nggak akan lama gitu, nggak akan lama, ya udahlah. Bahkan waktu tahun 2020 itu orang nggak boleh nongkrong sama sekali di kedai kopi, sedangkan mayoritas orang Indonesia itu adalah bukan basicnya bukan penikmat kopi. Kedai-kedai rame itu, kedai-kedai kopi rame itu mayoritas yang kebutuhannya itu nongkrong sebenarnya. Iya. Bukan kopinya. Bukan kopinya ya. Bukan kopinya. Kebutuhannya nongkrong. Nah, jadi pada saat awal-awal pandemi orang nggak bisa nongkrong, itu sangat luar biasa banget dampaknya. Apalagi tempat saya pas banget pinggir jalan, belum kelihatan banget gitu dari pinggir jalan di Pondok Bambu, Pangkalan Jati. Itu jadi terekspos banget lah, misalnya ada orang nongkrong gitu. Jadi awal pandemi kita nggak bisa nongkrong, kita coba bikin produk kopi saset dulu sempat. Karena basicnya kita roastery juga, kita buat kopi saset buat orang yang nggak boleh keluar rumah. Kita usahain asupan kafeinnya sampai dalam rumah. Kayak kita main kopi saset waktu itu, di packing, di box, isi 5 saset. Ada juga yang kalau yang packing 250 juga kita udah lama produksi, yang 500 sampai 1 kilo juga udah lama produksi. Cuma yang baru itu produk pandemik awal-awal itu kita bikin kopi saset. Kopi saset, terus kita juga main kopi susu. Dulu kan sempat tren tuh awal-awal pandemik, kopi botolan, kopi literan. Yang literan itu ya. Ya alhamdulillah juga banyak customer lama kita juga pada support gitu. Mereka support, pada bantu masarin. Bahkan juga waktu itu datang juga yang lagi ngetok juga pada saat pandemi, dokter Tirta juga bantu juga masarin gitu. Lumayan itu sangat-sangat ngebantu gitu. Kita bisa sampai 100 liter sempat sehari, pernah sampai 100 liter sehari.
sangat ngebantu banget. Cuma tren itu langsung tuh menjamur karena memang opsinya kedai kopi pada saat itu yaitu untuk dia bisa bertahan. Ya lama-lama turun, stuck itu pada saat orang udah bisa nongkrong lagi, kopi literan udah mulai berkurang nih. Karena emang yang tadi saya bilang di awal, orang Indonesia itu kebutuhannya nongkrong, bukan kopi sebenarnya. Kebutuhannya masih nongkrong. Ya kopinya nomor 2 lah, yang penting bisa nongkrong. Kadang juga kita sekarang ini yang mayoritas rame, yang ambience tempatnya tuh oke banget dibandingkan tempat kopi yang enak ya. Karena emang yang dicari mayoritas orang adalah untuk saat ini tuh di Indonesia masih nongkrongnya. Beda sama luar, kalau luar kan bahkan nggak disediain bangku pun juga kedai kopi. Emang karena kebutuhan kafe ini yang dicari, kebutuhan kopinya yang dicari. Jadi makanya lebih banyak orang order kopi pulang, orang sebelum kerja pesan kopi sambil berangkat kerja atau buat di kantor. Nah kalau di Indonesia masih nongkrong, realitanya seperti itu. Iya, realitanya seperti itu. Makanya dengan orang nggak bisa nongkrong, cuma bisa ngelayanin take away, delivery, itu sangat kepukul banget sih untuk teman-teman kedai kopi. Nah, pas sudah mulai agak longgar, ya kebetulan ada peluang juga kita Jakarta, Bekasi gitu. Kita waktu itu kenapa saya berpikir, wah kayaknya buka di Bekasi enak nih. Jadi waktu itu pada saat Jakarta di lock banget, orang Jakarta tuh pada ke pinggir semua nongkrongnya. Galaksi itu udah kayak lautan orang. Saya mampir ke sana. Kedai kan sepi banget, orang nggak bisa nongkrong. Mampir ke Bekasi. Ini kayak corona nggak lewat sini nih kayaknya. Orang semua. Kedai kopi rame semua. Kedai kopi rame semua. Ya, kebetulan ada peluang dapat tempat di Bekasi. Kita coba tuh buka dengan konsep yang beda. Saya coba masak, kalau di Pangkalan kan kita cuma kenalin kopinya sama live musiknya, emang karena kalau tempat dibikin tempat kekinian agak susah karena konsepnya ruko ya. Dan di Bekasi dapatnya tanah kosong, kita buat yang lebih kekinian gitu ya, tempat nongkrong. Kita setting juga tempatnya yang cocok lah buat PPKM gitu. Jarak-jarak antar bangkunya juga udah berjarak semua, jadi orang nggak bisa berkerumun, tempatnya juga luas gitu, outdoor gitu. Nggak lama buat di sana PPKM darurat lagi. Udah mulai lewat tuh corona ke Bekasi ya. Iya, kayak udah mulai lewat. Di Bekasi juga mulai berasa juga PPKM darurat, kita juga nggak bisa nerima tamu. Itu berat banget sih karena kondisinya kedai-kedai kopi itu masih dalam kondisi sakit ya. Baru mau sehat nih. Belum sehat banget sebenarnya, baru mau sehat dihajar lagi. Realitas ya mungkin banyak kedai-kedai yang bertahan, mungkin manajemen keuangannya beberapa tahun yang lalu bagus gitu, dia punya saving, bisa bertahan di pandemi. Cuma banyak juga yang tumbang. Cuma kan seberapa kuat dia bisa nutupin itu semua selama 1 tahun kan berat juga. Benar-benar kondisinya sakit banget gitu. Baru mau sembuh, saving udah tipis gitu, dihajar lagi. Itu berat banget terus. Bantuan juga dari pemerintah kita nggak dapat sama sekali, ya kan? Bingung juga. Maksudnya ya udahlah, kita coba bertahan. Ya alhamdulillah kedai Pangkalan tahun ini masuk tahun ke-7 bisa bertahan juga. Mudah-mudahan nggak ada gelombang-gelombang ketiga, keempat dan lain sebagainya macamnya lah. Amin. Yang di Kubiku Bekasi juga ini masuk ke bulan ke-6. Ya mudah-mudahan sih ke depannya lebih baik lagi. Amin. Itu aja paling kurang lebih. Saya cuma mau ngelengkapin introduksi tadi. Faisal, pemilik kedai Pangkalan, dan Biku sama Mas Wid itu memang kita berinteraksi bersahabat sudah lama. Faisal juga dari masa-masa zaman komunitas Indrovidab ya, kita bikin event di sana, bikin kolaborasi kerjasama, bikin suatu kegiatan jauh sebelum ini. Bahkan untuk ruang puisi kita udah kerjasama sama Faisal di bulan Ramadan kemarin, Biku-Biku ya. Nah, terus Mas Wid pun begitu dalam hal event organizer, penyelenggaraan acara, macam-macam kita berinteraksi banyak.
Nah, yang terpikir sama kita RPK adalah selain dari sisi mereka itu, kita mau lihat dari kacamata mereka mengenai visi. Visi itu apa sih? Yang pertama. Yang kedua adalah kita apa ya? Cara kita untuk memperhatikan teman atau dalam tanda kutip care ya, bukan bermaksud lebay. Pandemi itu imbasnya luar biasa. Oke, pandeminya sudah selesai, PPKM-nya sudah selesai. Belum tentu imbasnya terhadap orang-orang dalam usaha itu selesai juga, ya. karena mereka jangka panjangnya jauh lebih parah gitu loh untuk bisa bangkit lagi, bahkan banyak yang tumbang gitu ya. Ya hal-hal itu yang minimal kita bisa berbagi lah, karena di masa pandemi orang banyak yang masih takut-takut untuk banting setir gitu, untuk mengakalinya, melangkahinya. Mungkin dengan kita sering bikin begini dari bidang apapun ya, bidang apapun teman kita utamakan teman dulu. Mereka punya sesuatu yang bisa dibagi. Oh, jadi orang ada ide atau motivasi. Oh, gue bisa aja kesini seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Juri dan Mas Faisal. Kalau Mas Faisal tadi udah lumayan menjelaskan dari mengakali strategi pandemi ya, gimana orang banyak yang tumbang. Dari sisi Mas Faisal sendiri untuk di kegiatan-kegiatan event gitu. Itu sangat pasti. Kalau di dunia event ini teman-teman banyak, kalau yang saya dapetin itu cukup banyak yang berbangan pertukaran. Jadi ya emang udah nggak bisa untuk itu yang mungkin paling berdampak banget di dunia event organizer, karena emang benar-benar Praktis tutup. tidak ada. Untuk perizinan pun tidak diperbolehkan, susah sama sekali. Bukannya dikurangi tapi tutup karena emang lebih mungkin mengundang masa. Ya kalau dilihat ya paling dari di awal kemarin dari teman-teman banyak yang berusaha untuk ada di event berbentuk live streaming maupun bermain di webinar ya. Tapi itu pun juga cuma hanya untuk sekedar menyambung nafas doang sih, untuk bertahan ya, untuk bertahan aja, untuk kehidupan sehari kayaknya susah. Dan juga berimbasnya juga jatuhnya ke dunia hiburan yang berbentuk tidak hanya kita, dan dari lingkungan sekitar kita juga, dari musisinya, dari orang-orang dari kru juga, kru musisi juga karena imbas-imbas tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mereka selama ini yang hanya berkarya dipaksa untuk lebih kreatif. Ada sementara berbanting setir ke dunia pertanian, makanan, jadi chef, itu pun dilakuin. Dan benar-benar drop banyak yang IO yang besar yang saya tahu, yang saya kenal juga, udah mereka bahkan udah sampai benar-benar officially close, dan mereka nggak ada nyapikan untuk ngelanjutin setelah ini selesai semuanya. Mereka benar-benar close, benar-benar kandas gitu ya, udah tutup untuk udah benar-benar berbanting setir udah. Dari Mas Wid sendiri pribadi coba mengakalinya. Kalau saya sendiri kan emang selama ini murni single factor ya. Jadi ibaratnya ya ke diri sendiri doang, nggak kepikiran untuk karyawan temen juga aman, nggak ada lah. Tapi kemarin emang awalnya saya ngerasa juga sama Mas Faisal ya. Kepikirannya kan sebentar paling ini, nggak lama. Itu akhirnya kemarin saya sendiri ada di kampung di Malang tepatnya. Saya habiskan di awal-awal pandemi itu untuk ini aja, untuk jelajah alam aja, mau sepedaan di gunung, di hutan, camping. Tapi lama-lama ngeliatin kok nggak selesai, terus bertambah terus, korban juga udah makin banyak yang sebenarnya nggak tahu dia harus ngapain.
Akhirnya baru 3 bulan kemarin saya ke Jakarta, saya coba datang di sini lagi, saya keliling muter-muter nemuin teman-teman IO, teman-teman musisi untuk mencari tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Dan memang yang saya terakhir beberapa teman-teman, satu mereka udah siap-siap panjang-panjang akan selesai di tahun depan, dia udah selesai untuk dunia event dan beralih ke dunia kuliner. Dan juga semalam baru ketemu teman musisi juga begitu, dia udah kayak dia cuma bercerita kayaknya udah selesai mas, udah dapat semua kok sebenarnya, udah dapat penghargaan, udah main di luar negeri, udah berkolaborasi, udah keliling Indonesia juga, udah selesai. Gue nggak bisa mengharap apa-apa dari dunia hiburan aja, dari dunia musik yang selama ini selesai. Gue mau fokus di dunia pertanian. Di satu bidang dia pasrah dengan udah menerima ikhlas itu apa yang udah dicapai gitu ya. Tapi untuk bertahan coba ke dunia yang lain. Inovasi lah ya. Nah, dari pikiran begitu ya banyak juga akhirnya berkan lebih apa ya, jatuhnya kayak mereka dapat ini aja ya, suatu hal yang hal yang spiritual gitu. Akhirnya oh iya harusnya kesini nih. Paksa selama ini mereka berada di dunia zona nyamannya mereka di situ, akhirnya gitu ya. Kemarin terus di dunia ini seperti ini, udah di sini tuh lebih baik sepertinya dalam kondisi moral. Ya. Hikmahnya Ada hikmahnya lah maksudnya. Iya. Setiap kejadian. Berarti event-event online nggak ngedongkrak ya? Kalau untuk produksi mah memang udah pasti nggak ini lah. Tapi untuk musisi nih, event-event online yang sekarang suka ada itu cuma sekedar nggak ada kekuatan untuk ngedongkrak ya. Untuk operasi ya ada, cuman Nggak rutin lagi ya. sekian persen lah. Cuman ya jatuhnya lebih untuk eksistensi aja. Menjaga namanya aja agar tetap ada. Itu kalau Iya. dari segi penghasilan turun tuh mas ya. Turun banget pasti. Soalnya kayak di kedai saya kan ada live musik tuh. Biasanya teman-teman yang band dia nawarinnya dengan press list harga yang agak lumayan sekian gitu. Nah sejak PSBB ya udah mas dibayar, ngikutin aja deh berapa aja deh yang mampunya kedai gitu. Ya mereka saking butuhnya gitu, yang penting bisa buat besok gitu, buat makan sekeluarga, kasar yang penting gua ada nih buat ngamen-ngamen aja. Nah ini juga ada bener, ini ada seperti kebijakan seperti itu. Ada rasa ketakutan juga dari mereka para pelaku seni di kafe-kafe gitu ya. Mungkin mereka berharap, mereka sedikit curhat, banyak yang mereka yang biasa main di kafe-kafe gitu, mereka sekarang dibayar seadanya mereka terima. Tapi ada rasa ketakutan jangan sampai nanti setelah ini selesai mereka akan rate-nya akan seperti itu. Standarisasinya jadi ngikut. Nah, terus. jadi saya berharap juga buat pemilih-pemilih iya, live siap. musik tidak rasa ketakutan ini tidak ada lah buat mereka ini. Ya, Profesional lah ya. ya seharusnya sih gitu, fair juga sih pemilik. Saya juga kebetulan yang ngisi di kedai itu kenal deket gitu dari dia sebelum pandemi dia udah rutin di kedai gitu. Mereka tahu kita dapat berapa saat pandemi ini, kedai lagi belum begitu rame, mereka ngerti. Dan pada saat kedai rame pun juga mereka kadang-kadang mas tambahin dong mas, kalau mulai rame lagi oke. Misalnya ini kadang juga dari kita kasih tips lebihan gitu. Jadi saling mengerti juga sih biasanya teman-teman live musik yang biasa ngisi juga pengertian. Bagaimanapun juga pada saat di pandemi ini dengan mereka ngasih budget agak ringan pun itu sangat ngebantu kita gitu. Masa pada saat kita rame Win-win solution lah. ya ya, seharusnya ini. juga bisa membantu. Ya, karena Ada rokok di satu juga. sisi mereka pengen tampil, di satu sisi lagi si pemilik kedai juga ingin kedainya tetap terisi gitu ya. Ya kan? Kita minum dulu. Oke, seperti yang kita jadwalkan malam ini beberapa bahasan dari pemilik kedai kopi dan pelaku event organizer
apa imbasnya, apa strateginya. Nah, sekarang diskusi ini kita dilakukan di kedai kopi, kedai lirik kopi. Kayaknya lebih pas lagi kalau memang ada bahasan yang lebih sedikit detail gitu Bang Faisal. Maksud saya gini, mungkin orang kan ada aja yang ingin memulai gitu loh, ingin memulai kedai kopi, kayaknya lagi ini gitu loh. Walaupun sekecil apapun itu namanya usaha, mereka mau coba-coba. Apa sih maksudnya? Oh, kalau kedai kopi itu sebenarnya 3 yang dari alurnya, seluk-beluknya secara ini aja sih, secara gamblang aja mungkin bisa di-share bagi orang-orang mungkin yang berminat ingin membuka kedai kopi. Untuk yang pengen buka kedai kopi ya, yang tadi saya bilang sih, marketnya di Indonesia itu sebenarnya paling gede itu orang butuh tempat buat nongkrong. Kopi itu masih di nomor 2. Cuma ada beberapa memang orang yang kopinya itu nomor 1. Mereka yang penting kopinya enak, tempatnya kayak gimana. Tapi itu hanya sebagian kecil. Itu pilihan sih. Mau kopinya the best di kopi atau the best di tempat, itu pilihan. Mereka tetap ada. Atau mau mengcombine dua-duanya, kalau emang resource-nya memenuhi pun juga oke. Nggak masalah. Yang paling penting konsisten. Cuma yang paling penting itu konsisten. Nah, situ mau main di pasar yang misalnya angkringan kopi atau yang coffee shop mewah gitu, itu marketnya ada di Indonesia, marketnya ada. Yang penting itu konsisten. Konsisten itu bukan begitu aja gitu. Maksudnya selalu inovasi tetap jalan. Event marketing pun juga tetap jalan gitu. Terus juga produk terus diperbaiki, diperbarui dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Kalau memang mayoritas di Indonesia ini mayoritas nongkrong sih ya. Nongkrongnya ya. Apalagi anak muda. Waktu pada saat PPKM itu mungkin orang-orang yang umur 25 tahun ke atas atau orang-orang yang tua yang biasa nongkrong di kedai kopi, karena dia lebih worry sama corona ini, mereka lebih takut nongkrong. Tapi kalau anak-anak SMA, waduh, nggak ada takut-takutnya dia nongkrong. Jadi waktu pada saat PPKM itu banyak yang nongkrong itu anak-anak muda kan? Anak-anak muda. Cuma sekarang udah agak longgar. Ya orang-orang tua juga udah pada berani, bahkan bawa anaknya ke kedai kopi udah mulai berani. Jadi mungkin tentuin dulu segmennya, maunya apa nih, mau main di kelas yang misalnya angkringan kopi atau coffee shop besar. Terus marketnya mau apa, misalnya anak-anak muda atau kelas menengah atau kelas atas. Berarti juga itu mengikuti ke produknya. Misalnya anak muda senangnya kayak gimana, atau mungkin lebih spesifik lagi, anak muda perempuan sukanya minumannya kayak gimana. Kalau yang di Kubiku kan dia lebih arahnya ke sana tuh. Makanya kita dari tampilan, dari tempat juga kita modelnya kayak beach club lah. Cuma minumannya emang arahnya ke minuman manis yang tampilannya catching, yang berwarna, yang ini beda lagi sama yang di Pangkalan. Kalau yang di Pangkalan memang laki, biasanya umur 25 sampai 40. Bahkan orang tua pun juga itu target saya. Cuma prioritas kita laki, umur 25 sampai 40. Kalau yang di Kubiku perempuan, umur 15 sampai 25 tahun targetnya. Jadi memang spesifik marketnya ke sana, biar produknya kita arahin ke sana. Tempatnya juga kita iniin. Yang paling penting itu Sesuaikan. Iya. Tentuin dulu nih mau marketnya kayak gimana. Oh, coffee shop mewah misalnya, pengen bikin coffee shop mewah, marketnya harga kopinya mahal, mungkin yang masuk ke sana orang-orang yang berpenghasilan ke atas gitu, dengan datang ke kedainya naik mobil tapi nggak punya parkiran, itu kan repot. Itu harus disesuaikan. Misalnya pengen bikin yang seperti itu ya harus sediain parkiran, bukan parkiran motor tapi parkiran mobil luas. Jadi tentuin dulu segmennya ya sesuai. Misalnya emang mampu untuk membangun segmen yang luas ya silahkan, tapi kalau emang nggak mampu ya coba dari yang kecil tapi spesifik. Nanti arahin marketingnya juga jelas enak gitu. Misalnya targetnya anak sekolah ya udah bikin promo anak sekolah terus
misalnya saya targetnya yang di kedai pangkalan umur 25 sampai 40 tahun, rata-rata orang pulang kerja atau istirahat kerja gitu. Ya udah, pas jam-jam orang pulang kerja ramai itu bikin promo apa, kalau lagi sepi promo apa. Dan kopinya biasanya kan karena targetnya laki, di pangkalan kopinya emang lebih strong kalau yang di pangkalan, lebih dominan kopinya. Tapi kalau yang di kopi kopi lucu lah kan. Nah ini, orang mau mulai bisnis biasanya harus melakukan riset. Ya, ini udah dikasih bocoran nih, risetnya, datanya, detailnya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari sisi bisnis kopinya, di masa pandemi, mengenai pemasokan, distribusi itu gimana kendalanya? Sangat berdampak. Iya, sangat sih ya. Pastilah kalau dari, kebetulan saya juga roastery gitu. Beberapa kedai kopi juga banyak saya supply. Itu sih kebenaran yang paling berasa. Ya permintaan dari kedai-kedai kopi semakin menurun. Ada bahkan kedai kopi yang saya supply, ya udahlah patuh PPKM darurat, tutup aja. Saya nggak mau ngambil resiko. Sampai karyawan di rumahin aja dulu, biar istirahat. Ada juga yang masih bertahan, itu juga palingan biasanya misalnya sebulan 10 kilo sampai 20 kilo, ya bahkan bisa sampai tinggal 10%-nya doang gitu. Tinggal misalnya paling banyak 10 kilo untuk yang darurat kemarin. Itu berasa, cukup berasa. Memang karena PPKM darurat menurut saya paling berasa kondisinya, karena daya beli lagi turun banget, beda sama PSBB yang awal tuh. Kita bikin inovasi kopi susu, masih banyak peminatnya mah. Masih banyak peminatnya yang beli, orang juga kan ya kerja juga. Ya tabungannya masih ada lah. Orang-orang yang beli, customer tabungannya masih pada ada. Pas PPKM darurat mereka udah benar ngejaga banget tuh tabungan yang beli produk-produk kekinian atau kopi-kopi susu tahan dulu deh. Tapi ada yang cukup stabil itu buat kopi-kopi yang 250 gram sampai setengah kilo yang teman-teman home brewer biasanya yang dia nyeduh di rumah itu malah dia ngopinya meningkat. Karena kalau dia bilang, oh kalau WFO kopiku beberapa banyak, tapi semenjak gue WFH ngopiku makin banyak. Gue mantengin Zoom meeting, ya kan kadang yang di meeting nggak ngerti, makin pusing deh. Jadi kebutuhan kopinya makin banyak. Jadi dia, nah aku lebih banyak supply ke rumah-rumah waktu PPKM darurat. Seperti itu sih. Itu supply dari Faisal ke customer. Ya. Tapi dari sisi Faisal sendiri, pasokan yang ke Faisal sendiri ada trouble, ada masalah. Nah, kan kalau dari roastery ini kan posisi di tengah ya. Pasti saat roastery bermasalah, ke belakang pun juga bermasalah. Petani, bahkan kemarin harga-harga kopinya yang saya ambil itu relatif lebih murah karena memang pembelinya di tingkat roastery berkurang. Kayak gitu. Ya pasti berdampak sih ke petani. Mungkin Mas Wiwit bisa nambahin juga karena Mas Wiwit juga udah mulai menggeliat nih di bisnis kopi nih. Teman-temannya dia banyak di yang terjun langsung di on farm, bahkan di prosesor juga banyak gitu. Saya juga nyobain Robusta dampitnya, nanti pengen saya roasting. Dampit itu Mas dulu di pangkalan itu kayak semacam the best-nya lah. Bahkan sampai waktu itu kita nggak pernah dapat dampit yang menurut kita oke, kita ganti dengan beans lain, Robustanya. Masih banyak orang yang nyariin dampit. Mau dong Robusta sekilo, dampit tuh bukan. Enggak, gue lagi pakai kopi ini. Mana sih dampit bang kayak gitu. Kemarin dapat dampit cuma begini. Oh ya udah. Akhirnya ya udah mereka karena kebutuhan kafein ya udahlah sini lah, yang penting Robusta lah buat kopi pagi pahit kan. Tapi tetap orang yang pernah ngerasain dampit dulu yang gua roasting tuh emang gua rasa kopi legit banget. Itu sih. Pasti berdampak Mas ke tingkat petani ya, karena kan roastery penjualannya sedikit gitu. Gitu sih. Dari Bang Oti sebagai kedai dari kopi ada yang mau ditambahin? Sama aja sih sebenarnya, karena memang satu memang pengopi itu jauh berkurang. Yang datang ke kedai kopi jauh berkurang, yang mau ngopi di rumah mungkin ada beberapa yang seperti Mas Faisal bilang, cuman ada beberapa juga yang mungkin yang biasa ngopi 3 kali bisa jadi 2 kali, bisa jadi sekali. Pada umumnya memang hampir seluruh kegiatan di kopi itu memang banyak terhambat
gara-gara PPKM pandemi. Cuman memang salah satu inovasi seperti yang Mas Faisal bilang, kopi-kopi kekinian mungkin yang dibotol-botolin atau diliter-literin itu memang sempat hidup, tapi Ada waktu meredup lagi gitu. Meredup lagi. Dan bahkan kalau kita lihat di dunia online pun itu juga mereka mengeluh. Harusnya kan kalau memang tingkat pengen ngopi mereka masih bagus kan itu harusnya tidak terdampak. Tapi di dunia online itu terdampak gitu. Jadi banyak kedai-kedai kopi yang terbiasa di dunia online itu penurunan omsetnya juga menurun. Dan driver Gojek itu pun kalau kita tanya gimana kedai kopi itu beruntung, wah payah mas, sekarang nggak kayak biasa. Jadi memang itu merata lah. Cuman memang apapun ceritanya kita harus survive. Nah, kayak gitu. Betul. Apapun cerita kita harus survive. Jadi kayak saya di sini dilirik sama Mas Faisal. Kita malah kita buka ini malah di masa pandemik gitu. Walau pas pandemik itu kita buka gitu. Jadi orang pikir gila juga loh gitu kan. Tapi memang kita harus satu mungkin karena saya memang dunia jadi kopi, ya udah buka aja dulu. Nanti kita bikin strategi atau apa. Tapi memang berdampak. Cuman seperti Mas saya bilang, untuk bertahan kita bisa lah. Untuk bertahan kita inovasi, mungkin kopi-kopi kekinian seperti targetnya anak muda. Juga ada kopi-kopi khusus yang mungkin targetnya memang para penikmat kopi. Itu memang inovasi itu salah satu kunci untuk bertahan di masa pandemi. Karena kalau tidak ada inovasi kita hancur banget. Kayak di sini. Kebetulan kita penyuka puisi dan saya artian kan di satu komunitas ruang puisi kita. Nah, strateginya salah satunya di Lirik Kopi ini kita menjadikan ini kafe literasi, kedai literasi. Jadi kita buatlah ini jadi tempat para penyair, lebih spesifik lagi. Jadi mungkin itu salah satu kiat untuk bertahan mungkin, karena komunitas itu kan ada. Komunitas itu pasti berdampak. Jadi kalau kita menyasar di komunitas itu masih bisa membuat kita bertahan di masa pandemi. Salah satu mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi kedai yang lain dia komunitas musik misalnya. Dia menggiatkan itu untuk bertahan di masa pandemi. Mungkin ada lagi komunitas motor misalnya. Dia menjadikan kedainya tempat pangkalan anak-anak motor untuk ngopi. Nah, jadi bermain dengan komunitas adalah salah satu cara untuk bertahan di masa pandemi. Mungkin seperti itu. Gimana Mas Wid? Dengan dunia pengopian juga nih yang katanya Mas Wid juga mulai Di kebun gimana mas? Nah, Jadi lagi nyoba sih sebenarnya. Kalau ngopi saya termasuk yang dari kecil kali udah suka ngopi. Sampai sekarang juga masih suka ngopi. Terus ya ini tadi sepertinya kayak kepaksa juga akhirnya, kepaksa untuk mau coba deh seperti itu. Saya yaudah kemarin coba minta kirim dari kebetulan Dampit itu asal kota kelahiran saya. Betul itu sudah sempat sering dengar kalau kopi Dampit udah mulai rame di Jakarta. Juga terus kemudian ada si Mas Faisal ini yang sebelumnya emang udah ada kopi Dampit. Terus saya coba, ya mau nggak mau kita coba dulu nih kopi ini kalau seandainya nanti dari yang kemarin saya sebar ke beberapa daerah di tempat di Jakarta. Ya kita nunggu ya seminggu kemudian mungkin ya tinggal nunggu reviewnya seperti apa. Kalau seandainya bagus juga ya udah. Amin. Jadi kalian juga kemarin juga ketemu teman musisi yang bergerak di bidang pertanian yang mereka lebih untuk membuat pupuk organik yang memang setelah saya lihat video-video teknikor yang dia kasih ke saya, dia present ke saya, dia cukup bagus. Cuma saya penasaran, jadi bikin penasaran aja karena apa yang dipresentasikan kemarin itu hasilnya dari petani-petani secara langsung cukup bagus. Nah, saya coba nawarin ke teman-teman petani di daerah, nawarin seperti apa, dia akan seperti apa, karena petani keunggulannya banyak.
itu untuk tanaman apa aja? Tanaman apa aja? Untuk tanaman keras, untuk buah-buah kayak jenis apel, tebu, kopi, terus mangga, alpukat, lemon, dan juga tanaman hias. Macam-macam pupuknya beda. Dan itu organik menggunakan teknologi hyper nano itu. Dari musik ke kebun. Ya juga sempat tuh was kepikiran kan waktu kan awal-awal pas pandemik kerasa kok nggak kelar-kelar. Apa balik aja ke kebun gitu. Balik aja ke kebun. Udah lah ngurusin kebun aja lah, pikiran gitu juga. Ya cuma yang mikir sayang juga nih karyawan gimana, berbagai macamnya. Jadi kita coba survive lah. Sebenarnya enak mas di kebun mah. Iya, Dibandingkan di kota gitu. Kalau di begitu tujuan saya memang dari berapa tahun yang lalu lah pengen juga begitu di sisa apa masih dia selesai di dunia hiburan dan coba selesai dengan dunia hingar-bingar, pengen punya rumah di tengah hutan di kebun kita seperti itu, menikmati alam. Damai banget ya. Damai banget. Di Dampit sendiri dampak pandemi untuk para petani kopi gimana? Kalau kemarin sih saya lihat kalau di daerah ya yang saya perhatiin di daerah sebenarnya di awal-awal itu nggak ada dampak sama sekali. Nggak ada dampak sama sekali dan juga di Dampit itu pula di awal-awal itu nggak ada korban, nggak ada kasus-kasus positif juga nggak ada. Makanya saya menikmati benar di situ. Kehidupan secara normal. Untuk para petani kopinya, hasil Para petani kopinya, kopi perdagangan kopinya aman. aman karena emang di sana di Dampit kebetulan tuh ada 2 pabrik besar yang emang selalu ambil dari petani, siap nampung dari petani. Nah, karena kita tagline-nya ruang puisi. Nah, sekarang kita mau nanya dulu tentang puisi. Mas Wid. Nah, Oke, kalau memang pembahasan perkopian, bisnis, strategi mereka, tips sudah selesai, nanti akan ada sesi 2 untuk itu. Kita seringin dulu biasa musikalisasi lagu, ntar baru kita kulik lagi, kita gali lagi tentang sekarang puisi. dari kacamata mereka mengenai puisi. Tadi udah bisnis, udah strategi, udah bagaimana bertahan di pandemi gitu kan. Nah, sesi kedua itu nanti kita gali mereka lagi. Jadi sekarang kita tampilkan musikalisasi puisi. Ya, bola-bola. Silakan Bang Abian. Oke, mana penyanyinya mana ya? Kenapa udah tinggal di sana sih? Kasihan banget ya. Kebiasaan lah. Jadi nggak perlu style kan otomatis. Itu tinggal. Jadi kalau begini ya begini kan biasanya kalau ini nggak apa-apa kalau ini kan begini terus biasanya orang diginiin gitu kan tapi ini udah biasa begini Bangun sih, kalau jadi Oke. Malam ini kami akan membawakan sebuah puisi yang sudah kami gubah menjadi sebuah lagu. Gubah. Lagu atau puisi ini berjudul Selalu Ada Rindu Untukmu, karya dari Mbak Indri Yuswandari. Selamat menyaksikan. untukmu untuk siapa Bu? Untuk kamu. Ntar sebelahnya marah lagi. Sebutin dong. Untuk kamu semua sahabat Aksara yang sedang menonton di sana ya. Selalu ada rindu untuk kalian semua. Ngeles aja. Ih, gak jadi nyanyi nih aku begini. Oke, siap. Oke, selalu ada rindu untukmu.
lanjut ya. 10 lagi. Satu aja. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Boleh. Karena Lagi, tadi lagi. startnya udah kita panggil lagi. Sekarang kita gali. Aku aja dulu gantian. Hostnya gantiin. Oh, oke. Di sana. Baiklah. Kita panggil lagi. Ya, kami panggil lagi ya Mas Faisal dan Mas siapa tadi? Wait. Wid. Apa itu satu? Oke. Monggo. Ayo masuk. Oke lah, tadi kita udah bahas di sesi pertama strategi bisnis mengenai kopi, Oke. soal pandemi. Nah, sekarang kita gali sisi puisi dan literasi. Nah, ini menarik banget nih. Dari Gimana sih kacamata menurut mereka. kalian mengenai puisi? Puisi itu apa sih? Puisi itu apa sih? Dan kadang-kadang kan dalam berpuisi itu banyak sekali orang bilang, puisi itu ada kaitannya loh dengan ngopi loh. Kalau kita nggak ngopi kita nggak bisa bikin puisi. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi menurut kacamata kalian sendiri itu puisi itu seperti apa sih? Monggo yang duluan coba. Ini secara personal aja ya. Puisi apa ya, saya mungkin terakhir baca puisi waktu kuliah. Oh, betul ya. Kuliah Jadi udah berapa tahun yang lalu tuh? kuliah. Bukan SD. Iya, banyak yang bilang Mas SD loh. Sebelum kuliah mungkin SD. Oh, gitu. Iya. Jadi SD kuliah dulu sempat pernah sekali. Mm-mm. Iya, Itu dalam pas, rangka apa tuh Mas? Memang ada pelajarannya penerimaan membaca mahasiswa puisi. baru. Oh gitu. Jadi digojlok lah ya. Iya, penerimaan Zaman itu mahasiswa digojlok baru. untuk baca puisi ya. Iya, mirip-mirip Bahasa curhat gitu orasi tapi ada puisi Bahasa curhat puisinya lah. gitu. Oke. Masih ingat nggak tuh puisi tentang apa? Atau mungkin puisi yang lumayan terkenal gitu? Entah. Ya bikin sendiri sih. Oh, Jadi- bikin jadi sendiri. disuruh kasih waktu buat Berarti ya. kalau gitu tolong kita kasih kertas sama pulpen untuk Mas Faisal untuk membuat puisi. Ini jebakan pertanyaannya. Jadi siapa tahu kan Iya. tiba-tiba dengan sekian menit ini udah jadi puisi yang baru gitu, entah puisi tentang coffee bean atau tentang jangan-jangan tentang apa nih, tentang mendoan gitu kan, bisa jadi ya. Mungkin mindsetnya bisa dirubah kembali ke masa ormas. Ormas Nah. di apa? Di Ospek. Mapras, Maaf, ospek. ospek Iya. itu. Tapi kalau puisi itu gimana sih menurut Mas itu sendiri? Ya kalau menurut saya mungkin puisi ya sastra seni yang apa ya, karya seni yang unik menurut aku sih, karena aku sendiri belum bisa gitu merasakan asiknya dengerin puisi atau baca puisi pun aku belum bisa gitu. Cuma waktu sempat RPK bikin acara di Kubiku, ngelihatnya, wih, kok orang sampai baca puisi sampai sebegitunya, bahkan yang mendengarkannya itu terbawa gitu. Sempat kok Ini- berarti Mas Faisal juga merasa terbawa ya dengan puisi-puisi yang bahkan sampai, dibawakan. oh, ya mungkin selera orang beda-beda Iya, kali ya. betul. Dan ini mungkin dan jarang gitu orang yang benar-benar banget suka puisi, mendengarkannya. Mungkin orang yang membawakan puisi dengan penjiwaan sering lihat, orang mendengarkan puisi itu begitu hikmatnya itu baru kemarin tuh yang di Kubiku tuh gitu. Nah, tapi jujur aku belum dapat, belum bisa gitu ya. Belum dapat. Belum dapat dan juga belum bisa. Soalnya belum dapat. Iya, soalnya belum dapat. Aku belum bisa nih dengerin musik kayak gini gitu ya. Itu belum bisa, belum dapat nikmatnya ya. Belum dapat nikmatnya dengerin puisi itu belum. Jadi kemarin tuh pas acara RPK di Kubiku itu justru Mas Faisal itu lebih surprise-nya bukan dengan orang yang membacakan puisi tersebut, tapi orang-orang yang bisa Menyimak. mungkin duduk diam menyimak ya, menunggu sampai habis Iya, ya, dari dan awal sampai juga habis untuk menunggu kelihatan. acara tersebut gitu.
Kalau orang datang untuk mendengarkan konser musik itu kan kayaknya biasa aja. Nah ini orang datang berbondong-bondong untuk duduk diam dan benar-benar menikmati puisi itu sendiri. Iya, gitu jadi ya. bukan hanya sekedar kayak kita nonton orang dengerin dan orang konser gitu, dia nikmatin musiknya tuh, dia joget-joget, bagaimana cara menikmati musik tersebut gitu ya. Karena saya juga suka di musik, ya tahu lah gitu lah. Maksudnya cara menikmati musik kayak gimana gitu. Oh kemarin pas lihat orang sampai begitu menikmatinya gitu, Kelihatan ya. Iya kelihatan. Wah ini luar biasa puisi ini maksudnya. Ya ada beberapa mungkin dulu kayak puisinya siapa tuh kalau di YouTube tuh sering ya puisinya aktivis gitu. Mungkin dari kata-katanya yang tajam itulah yang bisa sampai mungkin. Oke. Benar pemilihan kata ya mungkin di dalam puisi itu lebih indah. Itulah yang bisa belum begitu banyak tahu sih tentang puisi itu. Kita nggak perlu tegasin dia bikin Nggak perlu, puisi. nggak perlu, Yang nggak penting perlu. kita daulat, baca. Di sini ada Baca prasmanan puisi. tapi di meja belum itu. masuk Oh, iya, sambil belum nunggu, nih sambil dia menunggu milih-milih. Prasmanan Oh, puisi boleh baru boleh mencari Oh, salah film satu baru. puisi Yang mana yang yang mau yang baca, di sini mana yang mau tersedia. Baru dibaca. nih. Nah, kalau Mas sendiri gimana nih? Kita daulat baca. Menurut Mas gimana sih? Kan kalau kitanya musik pasti udah gampang banget nggak jawabnya. Oh musik begini bahkan bisa sebutin A sampai Z itu, ya kan? Coba kalau aku sekarang tanyain tentang puisi, apa sih puisi? Apakah menurut kamu apaan sih, lebay atau sesuatu yang susah banget atau gimana sih? Enggak sih, kalau lebih sih enggak, kebetulan Dia juga bikin senior saya di Oke. waktu saya pernah kerja di media cetak. Itu saya banyak ketemu senior saya yang emang mereka sastrawan, budayawan juga. Salah satunya yang saya sempat pintas banget itu sama almarhum Mas Faisal Tasmista. Beliau sudah banyak menerbitkan buku dan saya suka dengan puisi-puisinya. Kalau menurut saya emang puisi itu susah ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan lagu, tapi di puisi itu kan yang kalau saya nikmatin itu, yang bisa saya nikmatin dari intonasi, cara bacanya, terus penjiwaannya seperti apa, dan kata-katanya itu emang apa yang bisa apa ya, kayak masuk ke relung jiwa kita sendiri gitu loh. Jadi nggak beda tuh, enak gitu ya, bisa dapat dan ya sesuai dengan dapat ada kenyataan kondisi yang seperti itu. Dan salah satu puisi-puisi itu juga saya lebih yang saya ambil tuh lebih ke banyak penggalan-penggalannya aja. Kayak semacam bisa buat reminder atau quotes penggalan, gitu ya. ada quotes tersendiri. Kadang saya sendiri dulu sempat suka seperti itu, nulis seperti itu suka. Hanya dari penggalan quote terus coba dikembangin, penggalan quote dikembangin, itu aja. Mungkin ya kalau di daerah-daerah gitu, lagi sedang event gitu, ketemu apa, banyak sih Ambil ngopi. sambil ngopi, datang ngopi biasanya. Magic Berarti ya. banyak ya puisi Inspirasi kopinya dari ya. situ. Berarti bisa dikatakan bahwa puisi dan kopi itu nyatu ya. Iya, sangat inilah kalau buat saya pribadi sangat berkaitan sekali. Nah kalau gitu boleh dong. Kita daulat juga nanti Gitu, baca. baca Bisa satu boleh puisi milih ya. yang mana. Boleh gitu. pilih. Ini kita udah sediakan buku puisi dan beberapa lembar puisi juga sudah kami print. Boleh mungkin pilih salah satu yang mau dibacakan ya. Baca ya. Ya baca aja. Berarti Tapi kalau intinya mau bacakan puisinya sendiri, karena tadi kan udah bilang katanya Iya, membuat ada. puisi sendiri juga tuh boleh. Monggo kalau ada silakan membaca puisi Kita kalian. baca kan karya teman aja. Oh karya teman boleh. Ada ya? Ada. Apa ya? Oh, udah ada di. Oh udah siap. Mantap. Ternyata udah siap. Ah. Siap ya. Wah keren. Brother Faisal udah ready nih. Boleh pakai mic aja ya. nyari. Masih nyari? Masih nyari. Masih nyari? Baca duluan. Itu dong Kita tunggu dia sambil Oh bahas mau lagi aja. pakai musik ya? biar enak. Asik. Oh iya, siap. Biar enggak
sekarang nih ready? Biar Ready nyaru, ya? biar nyaru dikit lah. Oh, siap. Oke. Kalau suara dong nggak ini tensi nanti. Oke. Mohon maaf ya. Baik, isinya tentang apa mas? Tentang perempuan peminum kopi. Buat kayaknya tentang saya nih. Yang Ini suka minum sebenarnya kopi. kalau yang saya tahu awalnya adalah suatu unknown quote juga. Oke. Terus dikembangkan menjadi suatu puisi oleh Justice Ali. Boleh pakai. Langsung aja ya. Oke. Mas Widuri Nugroho. Perempuan peminum kopi. Entah mengapa matanya selalu seksi, selalu tampil percaya diri, lebih berani, padahal dia kerap terkenal dan sepi. Perempuan peminum kopi sudah seksi sejak dalam pikiran. Jangan kau pikir dia tak bisa dandan. Dia hanya ingin tampil apa adanya tanpa polesan, tanpa kemunafikan, tanpa pura-pura. Dia perempuan peminum kopi, senang menyendiri, apa adanya, tanpa basa-basi, senang puisi, senang diajak diskusi. Capok. Luar biasa Terima kasih. puisinya. Seperti nanti saya akan minta puisinya nih. Keren. Bagus tuh, bagus. Faisal puisinya berkisar. Karena temanya tentang kopi, saya tadi nyari nggak ada. Cari di Google aja. Oh iya, Nggak oke, apa-apa. siap. Nggak apa-apa. Harus bagus kopi kalau dia nggak minum kopi. Bagiku, aroma kopi itu membuatku candu untuk segera menikmatinya, entah bagaimana caranya. Ada perasaan rindu kala menikmati kopi, kenangan-kenangan sekilas terkuak hebat di dalam hati. Kupuja-puja si dia dengan sepenuh hati, namun akhirnya hanya mendua jua. Terasa semu seperti pelangi sore, indah namun hilang entah kemana. Kuseruput kopi sejenak untuk netralkan suasana. Semuanya sudah berakhir menjelma menjadi ampas. Dan ini adalah caraku untuk ikhlas dalam melepas. Mantap. Cuma satu-satu nih. Ayo satu aja. Gak boleh aja minta itu. lebih. Oh, berasa lama banget tadi kayaknya. Bentar doang cuma Ini berapa luar menit. biasa loh. Karena udah lama banget gitu nggak baca puisi. Iya, terakhir katanya waktu zaman kuliah. Kalau Mas terakhir kapan? Udah lupa deh. Nah, berarti kan udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu dan baru sekarang kita daulat untuk baca puisi lagi. Nah, selain Mas berdua nih sebenarnya kita juga punya ada teman-teman yang datang, teman-teman RPK yang datang gitu. Yuk, mau Mas ikut Wisnu, ngobrol? Mbak Erna ikut ngobrol dong, ikut nimbrung Ngopi. sama kami dong, atau mungkin oh iya Mas juga Baca puisi. mau ikut baca puisi. Yuk, Siapa ya? baca puisi dong. Boleh tentang kopi, tentang Indomie, tentang cabai, tentang apa aja lah. Karena kita ngomongin tentang kuliner di sini ya. Tentang rasa yang ada, yang pernah hilang atau yang ketemu lagi boleh. Tentang rasa. Dia kan owner Tentang rasa. Oh, tentang rasa. namanya aja kritis. Mas Wisnu boleh di sini? Ntar dulu, nyari dulu ya. Oh, nyari isinya apa ya. dulu.
puisi Yang tentang pasti rasa nggak kita ada. sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk Iya, hadir, ada. ikut Puisi tentang rasa berinteraksi, ada. berdiskusi, Judul berbagi tentang rasa. tips, berbagi Nggak apa-apa, eh, baca aja. wawasan, pengetahuan dan segala hal yang tujuannya untuk bisa berbagi, memotivasi sahabat-sahabat semua di luar puisi untuk bertahan gitu loh, untuk ide mencari sesuatu atau ingin membangun usaha. Ya, Faisal Kedai Pangkalan, silakan yang mau nyoba. Lokasinya dia ada 2 di Kedai Pangkalan Jati sama di Wiku di belakang GGP ya, jalan Iya. apa? Jalan irigasi. Jalan irigasi. Nah, Mas Wid juga nanti akan berkecimpung di dunia kopi. Selain memang dia masih ada beberapa hal yang masih berkaitan dengan event dan musik ya Mas ya, masih tetap mencoba dipertahankan ya. Amin. Ya mudah-mudahan keduanya semakin baik ke depannya, makin lancar, Makin supaya sukses. harapannya imbasnya makin baik, dan juga buat kita semua semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan lebih baik, sehat-sehat semuanya. Amin. Setelah ini kita akan sebelum menutup sesi live Rabu ini, kita akan beri kesempatan untuk yang hadir di tempat jika ingin perform, ingin ya Baca puisi. baca puisi atau menyanyi, open mic lah untuk setting closing ini, itu aja. Ya, sekali lagi makasih banyak Mas Faisal dan Mas Fikri. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Silakan bro. Mas Wisnu sudah bisa mulai? Udah puisi kopi. Ya. Wis, mantap. Habis ini Mbak Erna ya? Puisi tentang rasa. Boleh lah. Judulnya Hah? Judulnya Malam di Kedai Kopi. Wih, pas banget ya. Pakai mic. Malam di kedai kopi. Aku menjemput perempuan penyeduh kopi. Malam ini dia menemaniku mendendangkan sepi yang panjang. Ada harum sangrai di kepul cangkir pekatnya hitam. Aku bersama perempuan penyeduh kopi. Kali ini semuanya berkisah tentang nada masa lalu, diselimuti malam panjang yang kian melarutkan bayang kenangan. Ada aksara tentang luka, ada petikan-petikan tawa, ada cerita tentang bahagia, ada sajak-sajak harapan di sana. Kita pada akhirnya hanya menikmati malam di kedai kopi. Aku mengantar perempuan penyeduh kopi, dan di ujung perjalanan malam, aku kembali menyusuri sepi di lorong panjang kehampaan. Hanya ada malam dan sunyi yang kejam. Disney 23 Desember 2019. Keren banget. Siapakah penyeduh kopi itu? Pertanyaannya itu. Soalnya tadi aku ditanyakan, reviewnya itu siapa? Sekarang udah ditanya. Lagi, apa Kopi ya? itu siapa? Mbak Erna, ayo. Boleh lah. WhatsApp present ya. Gak harus kopi kok Mbak. Boleh tentang apa saja. Mungkin tentang rasa rindu. Masalah ada yang lirik nih. Ajak anak-anak juga. Udah sekarang aja bercandanya. Bukan waktunya. Itu juga bercanda ya. Udah mas, nggak bisa deh. Dari di Google, profnya jago mas. Sudah tidak ada lagi. Baca aja deh. Ini saya teringat setiap kalau kami habis
buka biasanya tuh saya, Bang Ardian, Bang Osi atau beberapa teman lain pasti singgah lagi ke warkop. Kita tuh begini-gini demen banget yang namanya makan di pinggir jalan dan cari warkop gitu, cari tempat dengan kesederhanaan seperti itu. Nah biasanya kalau setelah habis makan kami tuh sering saling adu membuat puisi tentang apa saja yang kami habis makan saat itu ya, entah kerupuk kulit, entah mie, entah kelapa hijau yang kami minum atau apapun juga gitu. Nah tadi saya ngobrol sama Bang Wisnu nih gitu, Bang Wisnu kayaknya ada deh pernah saya lihat di RPK tuh Bang Wisnu suka buat puisi-puisi seperti itu ya kan, bener nggak? Oh, banyak kan, makanya saya tanya tadi tolong dong bacakan gitu kan. Berarti kan bahwa malam ini kita nggak cuma hanya ngomongin soal kopi tapi juga bisa membicarakan tentang hal-hal yang tadi, rasa yang tadi, entah rasa gurih, entah rasa pedas atau apapun itu ya. Nah, lanjut langsung kan, dapat kan? Terlebih itu kopi lagi ya. Oke, kopi lagi boleh. Boleh. Kopi ramuan tanganmu. Kenapa kopi ramuanmu seenak ini, Ibu? Pantas saja Bapak selalu mencandu kopi buatanmu. Kuintip kau menyeduh kopi itu. Berapa sendok kopi? Takar gula, tetes-tetes air yang kau seduh untuk membuatnya. Dan kembali aku gagal menirunya. Nak, kau melupakan ramuan lainnya. Bapak tersenyum. Taburan cinta, setetes doa, seiris kasih sayang, dan sehangat pelukan yang senantiasa ibumu campur di kopi hitam itu. Dalam ya. Dalam. Udah ya. Jadi ini ya, pengen minum kopi saya. Jai, tolong Jai. Ayah mau, ayah ada tuh jadi ikutan ayah, Babe. Mau ikutan baca puisi, Be? Ayo dong, Be. Atau Bang Kobul mau ikutan baca puisi? Ini udah berkali-kali kesini belum melihat Babe baca puisi. Iya. Ayo, Be. Itu kita kepengen banget loh lihat Babe baca puisi. Ini belum lihat nih, Be. Babe baca puisi. Ayo, Be, ini tamunya dari jauh-jauh nih, Be. Pengen lihat Babe baca puisi. Khusus nih, Be. Oke, satu puisi lagi dari kami ya. Ini bercerita tentang mie. Tentang mie Indomie yang biasa kami makan di warkop. Dan ini puisi penutup untuk acara sesi live kita di hari ini. Gelut kusut. Porak-poranda campur jadi satu. Miku berkelut dengan telur dan menyatu. Rumpah, ruah, menyala penuh bara. Rasa cengek potong bikin rona penuh asmara. Jangan resah, jangan berdesah. Shh, jangan buat mangkokku jadi marah. Pandang sebelah, lirik setengah, kenapa mesti ada dia di sana? Si hitam pahit panas mengangguk penuh ramah. Tanya, kapan aku akan dijamah? Sebentar lagi lah saya. Sibak sedikit perhentianku, seruput manja pada bibir gelasmu. Mie cengek dan kopi pahit bergelut kusut untuk jadi inspirasiku. Jakarta 3 Mei 2021. Ya, itu kisah kami makan pemakan Indomie di warkop ya. Oke, terima kasih semua untuk Mas Faisal, Mas Wid sudah datang jauh-jauh kemari sebagai narasumber kami. Terima kasih untuk tipsnya, untuk perbincangannya, untuk segala ilmunya,
untuk kebersamaannya kita, juga untuk Bang Wisnu, Mbak Erna, Mas siapa ini? Mas siapa? Mas Taufik. Mas Taufik. Untuk oh ya belum kenalan kita Mas Taufik ya. Ada Babe, ada Jaya, ada Bang Tiko dan Bang Kobu. Terima kasih banyak untuk bersama kita di malam ini di Lirik Kopi setiap malam Rabu, setiap Rabu malam, Rabu malam atau malam Kamis kita akan selalu ada sesi live seperti ini ya dengan narasumber yang berbeda lagi. Stay tune di ruang puisi kita karena setiap acara memiliki makna. Bye-bye.